Halo semuanya, kembali lagi di channel Aji Mega SL. Di video ini kita akan lanjut bahas spoiler Solen episode 214. Tangsan membawa Xiaowu ke tempat orang tuanya tinggal. Tangsan membawa Xiaowu ke sana supaya bisa membangkitkan Xiaowu tanpa ada gangguan. Begitu upacara kebangkitan dimulai, Tangsan memberikan 5 cincin rohnya pada Xiaowu dan menyatukan cincin roh itu pada Xiaowu. Dengan bantuan cahaya Dewa Laut, penggabungan itu berhasil, dan Xiaowu dibangkitkan kembali. Walaupun menerima sedikit kerusakan, kondisi Tangsan baik-baik saja. Bahkan Tangsan berkata bahwa dia bisa membangkitkan ibunya juga. Bukan hanya itu, Tangsan juga berkata akan pergi ke Sekte Haotian dan mengambil kembali tulang roh ayahnya, dan mengembalikan tangan serta kaki ayahnya yang telah hilang. Tang Hao senang mendengar itu, tapi dia telah memberikan tulang roh itu ke sekte sebagai penebusan dosanya. Jadi Tang Hao tidak mungkin memintanya kembali. Tangsan tahu rasa bersalah ayahnya, dan lalu Tangsan mengeluarkan sebuah token pemberian kakek buyutnya. Sambil memperlihatkan token itu, Tangsan memberitahu ayahnya bahwa dia telah melaporkan semua kejadian yang menimpa Tang Hao pada kakeknya. Dan kakek buyut tidak menyalahkan Tang Hao atas tindakannya. Melihat semua itu, Tang Hao menangis senang. Dengan persetujuan Tang Chen, rasa bersalahnya pada Sekte Haotian telah hilang. Setelah itu, Tangsan ingin membangkitkan ibunya kembali. Tangsan merilis kemampuan ketujuhnya, sekaligus dengan domain rumput biru perak. Karena Tangsan telah mencapai judul dulu, domain rumput biru perak juga telah mencapai level tertinggi. Tangsan menggunakan rumput biru perak dan menyerap energi sekitar, lalu mentransfer energi itu pada ibunya. Dengan cara ini, Tangsan dapat menaikkan kultivasi ibunya berkali-kali lipat. Tangsan tidak takut energi rumput biru perak akan terkuras habis, karena dengan bantuan Trisula Dewa Laut, vitalitas seluruh rumput biru perak akan ditingkatkan ketika terkena cahaya Segut. Ahyen yang merasakan ada energi besar memasuki tubuhnya tidak bisa membiarkannya begitu saja. Karena Tangsan telah berjuang keras, Ahyen juga menggunakan seluruh kemampuannya untuk menyerap energi yang diberikan Tangsan. Pertumbuhan Ahyen meningkat besar, dan itu berlangsung selama 2 jam. Setelah itu barulah Tangsan menarik kembali kekuatan mentalnya. Tangsan melakukan proses itu berkali-kali, sampai tingkat kultivasi ibunya dapat memungkinkan mengambil wujud manusianya kembali. Dengan diselimuti rumput biru perak, Ahyen mulai membentuk kembali tubuh manusianya, tapi butuh waktu lama agar kembali ke wujud manusia. Dalam waktu itu, Tangsan dan Xiaowu memilih untuk berburu binatang roh. Tangsan telah kehilangan 5 cincin roh, dan Xiaowu juga perlu cincin roh tambahan. Mereka berjalan dengan santai, sambil menikmati masa-masa bersama kembali. Tapi seketika itu, Tangsan dan Xiaowu diserang oleh binatang roh. Binatang yang menyerang ini adalah jenis laba-laba, dengan kultivasi puluhan ribu tahun. Hal ini bisa dikatakan sebagai nasib baik untuk Tangsan. Tidak perlu lama-lama mencari, binatang roh sendirilah yang mengantar kematiannya. Dengan kultivasi 50.000 tahun, binatang itu cukup kuat. Meskipun Tangsan telah menyerang laba-laba itu dengan Trisula Dewa Laut, laba-laba itu masih bisa selamat dengan mengandalkan jaring laba-labanya. Laba-laba itu bahkan bisa menghilangkan hawa keberadaannya dengan berkamuflase. Melihat kekuatan laba-laba itu, Tangsan malah semakin bersemangat. Semakin kuat binatang roh, semakin bagus kemampuan yang didapat. Tangsan tidak takut binatang itu akan melarikan diri. Dengan kemampuan Tangsan saat ini, Tangsan hanya menunggu waktu yang tepat. Namun saat itu ada beberapa orang yang menuju ke sana. Ada 8 orang, dan mereka berasal dari Kekaisaran Roh. Mereka tidak mengenal Tangsan dan Xiaowu, jadi mereka bertingkah sombong di depan Tangsan. Tangsan tidak takut dengan mereka, dan malah mempermainkan mereka. Tangsan berkata bahwa ada binatang roh laba-laba berumur 50.000 tahun. Tangsan berbohong bahwa dia dan Xiaowu sedang berburu binatang roh yang lemah dan tersesat.
Tang San bahkan berpura-pura minta tolong agar mereka membawa Tang San keluar dari hutan. Mereka yang niat asalnya adalah berburu binatang roh bersemangat dan melepaskan cincin roh mereka. Tang San juga ikut melepaskan cincin rohnya. 4 cincin roh merah tentu saja mengejutkan mereka. Tapi sebelum mereka bisa bereaksi, Tang San menghunuskan Trisula Dewa Laut dan membunuh mereka dengan cepat. Selanjutnya, laba-laba yang telah bersembunyi ingin melarikan diri. Tapi Tang San telah menguncinya dengan kemampuan ke-8. Sudah tidak ada masalah lagi, Tang San pun menyerap binatang roh itu. Cukup di sini dulu episode kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.